salam sehat dan semangat. Halo buat teman-teman semuanya. Today, giat aktivitas hari ini kita sedang ada di departemen salah satu perusahaan Pak John LBF dan Pak Sabar Eltobi, yaitu ada di Jontex. Oke guys, nah yuk ikuti keseruan kegiatan aktivitas di pagi hari ini. Let's go. Nah, ini salah satu kantor Jontex ya, di bagian anggota umum Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Yuk, kita ikuti. Halo teman-teman, selamat pagi. Oke, ya pagi hari ini kita mau lihat giat aktivitas hari ini. Ya, selamat pagi Mas Sabar. Selamat pagi juga Mas. Ya, selamat pagi Pak. Mohon izin, kebetulan pada pagi hari ini kegiatan di aktivitas Jontex sedang apa nih Pak? Oh iya, jadi setiap pagi untuk divisi tax accounting itu kita briefing dan juga kita harus setiap pagi edukasi tentang peraturan-peraturan terbaru, baik itu dari segi aspek perpajakan maupun dari accounting ya. Apa sih tujuan selalu kita belajar setiap hari ini ya, supaya kita bisa memahami dan mengerti tentang apa yang harus kita kerjakan di dalam job desk kita itu, karena tidak terlepas dari peraturan yang selalu diupdate yang kita pahami bersama. Dan juga kita yang paling pun penting, jangan sampai kita salah mengaplikasikan ya di dalam pekerjaan kita. Itu poin pentingnya ya, karena peraturan ini terus diupdate ya, ada peraturan terbaru, ada aturan-aturan yang baru yang terus dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan sampai kita sebagai konsultan pajak tidak memahami aturan-aturan yang baru, karena ini sangat penting ya. Kita sebagai konsultan pajak memberikan advice itu jangan sampai salah. Jangan sampai kita salah memberikan informasi kepada klien kita, sehingga yang paling penting adalah kita harus memahami terkait dengan aturan di dalam perpajakan maupun accounting, seperti itu poin pentingnya. Jadi ini menjadi kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh divisi accounting tax ini ya, setiap pagi, setiap hari ya. Setelah kita briefing dari jam 9 turun ke lantai 7 ini, nanti kurang lebih sampai 1 jam, jam 8 kita akan bahas tentang aturan-aturan terbaru di pekerjaan kita di terkait dengan perpajakan, seperti itu kurang lebih. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Lanjut untuk giat aktivitasnya. Baik, see you. Ketetapan, surat ketetapan pajak, bukan surat tagihan pajak. Makanya produk daripada pemeriksaan itu adalah SKP. Yang terkait dengan perpajakan ini diatur di dalam undang-undang ya, di dalam undang-undang. PPh ini adalah pajak penghasilan. Salah satu dari sekian banyak undang-undang adalah undang-undang PPh ya teman-teman ya. Kita bisa melihat bahwa undang-undang yang pertama adalah KUP teman-teman ya, yang mengatur tentang apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban daripada wajib pajak. Itu diatur dalam undang-undang KUP teman-teman. PPN dan PPNBM khusus mengatur tentang objek pajak mana, barang mana saja yang akan dikenakan PPN ya teman-teman ya, atur dalam peraturan Menteri Keuangan. Dan yang punya kewenangan untuk menentukan tarif maksimum sama tarif minimum itu kewenangan Menteri. Tapi sudah diatur di undang-undang PPN ini, maksimum tarifnya sekian, minimum tarifnya sekian. Di antara ini, sawit itu kan semua diatur di sini. Apa yang menjadi kewenangan daripada pusat, apa yang menjadi kewenangan daerah, diatur di sini, teman-teman. Ada akta notaris, tidak ditempel materinya. Itu bukan berarti tidak sah perjanjiannya, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Bukan berarti tidak sah perjanjiannya, tapi belum sama si WP. Sengketa ini kan harus diberesin teman-teman. Kalau sengketa ini nggak diselesaikan teman-teman, itu ke pengadilan. Ya, sebagai
pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir tanpa kasasi. Kan begitu loh, tanpa kasasi. AKP 2I diundang nih. Kena diundang dulu nih si dosen, asosiasi, para pengaku kepentingan, orang-orang yang ekspor, dibuat dulu nih. Kan diundang orang yang tidak berkompeten, diundanglah orang yang berkompeten di bidang itu untuk membuat PMK ini. Gitu loh teman-teman. Ini loh dasarnya. Kita lihat lagi. Coba next slide. Pak, sebelum ini Siap. saya mau nanya Pak tentang yang PPSP yang pidana itu dia sebelum dipidana apakah ada teguran dulu dan dikasih waktu untuk Oh iya, jadi nanti kalian kalian akan belajar yaitu skemanya ya. Sejak biasanya undang-undang penagihan surat paksa ini akan terbit namanya SKP atau STP. Biasanya SKP ini teman, surat ketetapan pajak ini terbit akibat pemeriksaan. Ya, tapi kalau STP ini, surat tagihan pajak ini sudah pasti. Contoh, telat lapor SPT masa PPN, itu udah STP otomatis. Ya, karena sudah pasti. Kenapa pasti Pak Sabar? Karena di undang-undang sudah jelas. Telat lapor SPT masa PPN dendanya 500.000, bunganya sekian. Pasti. Makanya diterbit namanya tagih langsung, benar nggak sih? Tagih aja, benar nggak sih? Contoh nih, kalian parkir di bawah, udah jelas tagihannya, nggak perlu buat surat keterangan parkir dulu, analisa dulu, itu dulu aja, tagihannya sekian. Listrik, tagihannya sudah pasti. Kenapa pasti Pak Sabar? Karena tarifnya sudah pasti, tolak ukurnya sudah pasti, aturannya sudah pasti. Makanya STP langsung. Contoh, tidak menyampaikan SPT tahunan untuk wajib pajak, denda 1 juta, udah pasti STP, nggak perlu SKP. Belum pernah kantor pajak menerbitkan SKP atas tidak menyampaikan SPT, nggak ada itu. Yang ada langsung STP, tagih langsung. Tetapi kalau SKP, surat ketetapan, perhatikan baik-baik, ini ada dua yang berbeda. Ketetapan dia yang menetapkan loh, paham nggak sih? Ketetapan dia belum tentu kita setujui. Paham ya? Ini penting, ini ilmu penting. Ketetapan dia belum tentu kita setuju. Oh, kalau dia mau menetapkan 1 triliun, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja Pak. Kenapa nggak 100 triliun aja sekalian, lebih keren angkanya. Ketetapan, surat ketetapan pajak, bukan surat tagihan pajak. Makanya produk daripada pemeriksaan itu adalah SKP, surat ketetapan pajak, bukan surat tagihan pajak. Karena sebenarnya belum bisa ditagih. Kenapa belum bisa ditagih Pak Sabar atas pemeriksaan ini? Karena belum inkrah secara hukum. Kenapa belum inkrah Pak secara hukum? Karena masih ada upaya hukum lanjutan yang bisa dilakukan oleh si wajib pajak. Saya ulangi nih. Kenapa belum inkrah Pak Sabar SKP dari kantor pajak atas pemeriksaan? Karena belum inkrah secara hukum. Karena masih ada upaya hukum lanjutan yang bisa ditempuh oleh wajib pajak. Contohnya apa Pak Sabar? Contohnya keberatan ke kanwil. Ya, keberatan ke kanwil. Itu pun diatur teman-teman di dalam undang-undang KUHP. Makanya harus dibaca. Keberatan. Berapa lama keberatan dilakukan? Ya, kapan keberatan itu akan diputus oleh kanwil? Paling lama 12 bulan. Kalau tidak ada kepastian putusan dari kanwil seperti apa Pak, itu diatur di dalam KUHP. Ya. Jadi surat ketetapan pajak yang diterbitkan ini kan produk daripada pemeriksaan itu adalah SKP. Surat ketetapan pajak ditetapkan 1 triliun, boleh aja 100 triliun pun nggak masalah. Enggak sih? Kita namanya keberatan. Keberatan itu masuk ke kanwil. Oke, ajukan namanya keberatan. Gua nggak mau 1 triliun. Maunya saya, bukan maunya, menurut saya itu cuma 1 rupiah kok, ya boleh-boleh aja. Enggak sih? Kenapa enggak? Bahkan 0 pun boleh. Kita lihat nanti bagaimana kanwil. Makanya keberatan itu ke kanwil, kantor wilayah, melalui KPP. Ya, ditujukan suratnya ke kanwil. Kenapa ke kanwil Pak Sabar? Karena itu adalah kewenangan kanwil yang membawahi daripada KPP. Kan KPP itu kan di bawahnya kanwil. Makanya keberatan itu ditujukan ke kantor kanwil, kantor wilayah.
Nanti Kanwil yang akan mempertimbangkan keberatan itu menyetujui seluruhnya, menyetujui sebagian, atau menolak secara keseluruhan. Kan cuma 3. Tapi bukan berarti tidak memberikan jawaban. Hati-hati nih. Ya, menyetujui sebagian, menolak secara keseluruhan, enggak sih? Atau menyetujui secara keseluruhan. Cuma ada 3. Ya, makanya dikasih batasan waktu nih ke Kanwil nih, perhatikan baik-baik. Dalam jangka waktu 12 bulan sejak wajib pajak mengajukan keberatan harus diberikan keputusan oleh Kanwil. Jika dalam jangka waktu 12 bulan wajib pajak Kanwil tidak memberikan keputusan, maka keberatan tersebut dianggap disetujui. Ngeri itu. Pak, Yoma, dia itu dapat surat STP itu di tahun 2023 ini, Pak. Ternyata dia kena surat tagihan pajak dari tahun 2019, 4 tahun. Itu kenapa bisa dikirim, maksud Yoma itu kenapa dikirimnya pas di tahun 2023? Oh iya, ini karena kedaluarsanya itu 5 tahun. Betul, dia dikirim nih 2023. Tapi ini kan 2000 berapa? 19. Dibatasi jangka waktu 5 tahun. Oh, berarti dia di notis dulu ya? Iya, 5 tahun. Ya dong? Ya, kadaluarsa pemeriksaan 5 tahun nih. Simak nih baik-baik, ini penting loh pagi hari ini. Pemeriksaan kadaluarsa SPT itu 5 tahun. Artinya kewenangan daripada DJP melakukan pemeriksaan itu cuma dalam jangka waktu 5 tahun. Kecuali, perhatikan baik-baik, kecuali ditemukan tindak pidana di bidang perpajakan, maka bisa mundur menjadi 10 tahun. Apa saja Pak tindak pidana di bidang perpajakan? Omset tidak dilaporkan dengan sebenarnya. Yang kedua, PPN dipungut tidak dilaporkan. Itu salah satu, itu adalah 2 dari sekian pidana perpajakan. Ya, tetapi kadaluarsa, tahu kan kadaluarsa, makanan kalau kadaluarsa kalian tidak akan bikin makan karena sudah kadaluarsa. Namanya kadaluarsa itu adalah batas waktu maksimal. Batas waktu maksimal itu adalah 5 tahun. Ya, makanya bisa diterbitkan, bisa diperiksa 5 tahun yang lalu. Kecuali ditemukan tindak pidana perpajakan, maka itu bisa menjadi mundur 10 tahun. Ya. Ya gitu ya. Terkait dengan SKP, SKP itu belum inkrah secara hukum. Udah diatur tenggang waktunya pasti semua, nggak ada yang abu-abu, pasti tanggalnya pasti, jangka waktunya pasti, semuanya pasti, gitu loh, paham nggak? Semua pasti. Keberatan diajukan paling lama, jelas sampai di sini? Jelas. Oh, keberatan ditolak, nggak ada masalah. Pas 9 kali lah. Sidangnya itu disidang, putus nih pengadilan. Jadi hakim yang memutus ini. Bagaimana sih sengketanya ini? Utama itu pendaftaran NPWP sampai upaya hukum luar biasa. Kalian harus lihat tuh runtunannya semua tuh, flowchartnya itu loh. Harus lihat secaranya begitu banyak klien bingung, agak sih. Jelas sekali secara makro. Oh ini kasih overview yang baik seperti itu. Atau menurut pegawai pajak itu pun nggak dipakai, enggak sih? Menurut Sri Mulyani, you know, undang-undang, peraturan, hukum, pasal-pasal, udah diselesaikan itu. Ya. Jadi benar-benar yang kalian ada di sini tidak ada yang terlewat, pasti diri di sini. Belajar nanti kalian ambil S2. Bisa diterima ya pelajaran hari ini? Bisa. Ya, terima kasih.